penghematan putaran pertama disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T, 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai untuk makan bergizi. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya pertumbuhan ekonomi kita. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Pekan ini Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 8 kebijakan baru pendorong ekonomi dan 12 kebijakan transformasi ekonomi. Pengumuman Presiden ini seperti ingin menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa perekonomian akan melemah akibat pemangkasan besar-besaran anggaran. Menurut Presiden, justru tujuan efisiensi 750 triliun rupiah adalah demi kesejahteraan rakyat. Benarkah pemangkasan besar-besaran anggaran ini berdampak melemahkan perekonomian? Apa dampak pemangkasan anggaran bagi masyarakat? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Totalnya kita punya 750 T. Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya pertumbuhan ekonomi kita. Dan pemirsa, inilah 8 kebijakan mendorong perekonomian dan 4 dari 12 kebijakan transformasi ekonomi Indonesia yang diumumkan Presiden hari Senin kemarin. Yang pertama adalah kenaikan upah minimum provinsi atau UMP. Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial atau Bansos. Yang ketiga adalah pencairan tunjangan hari raya di bulan Maret 2025. Yang keempat, sejumlah diskon pada bulan Ramadan dan Lebaran. Yang kelima, diskon tarif listrik, kendaraan listrik, dan sektor padat karya. Yang keenam, optimalisasi program makan bergizi gratis. 7, optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Dan 8, optimalisasi panen padi. Lalu Presiden Prabowo juga memaparkan 12 kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi jangka panjang. Ada 4 yang menarik. Yang pertama adalah program makan bergizi gratis yang ditargetkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nomor 3, konsolidasi BUMN ke dalam Danantara. Yang keempat adalah kebijakan fasilitas likuiditas pembayaran perumahan atau FLPP atau subsidi KPR 3 juta rumah. Yang kesembilan adalah 100% devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam wajib disimpan di dalam negeri. Yang ke-10 adalah pembentukan bank emas atau bullion bank. Yang ke-11 adalah penghapusan utang macet UMKM. Sehari sebelum pengumuman kebijakan ekonomi, Presiden Prabowo secara mengejutkan mengumumkan efisiensi anggaran tidak berhenti di angka 300 triliun rupiah saja, tapi melonjak menjadi 750 triliun. Ada 3 tahapan. Tahap pertama, Kementerian Keuangan berhasil menyisir penghematan di kementerian dan lembaga sebesar 300 triliun rupiah. Tahap kedua disisir lebih dalam lagi sampai satuan 9 sebesar 308 triliun rupiah. 58 triliun rupiah dikembalikan lagi ke kementerian dan lembaga. Dan puncaknya adalah tahap ketiga, efisiensi dividen BUMN hingga 200 triliun rupiah. Total efisiensi anggaran menembus 750 triliun rupiah. Pertanyaan utama publik masyarakat adalah apa dampak yang akan masyarakat rasakan dari efisiensi 750 triliun rupiah ini? Analisis MetroTVNews.com menyebutkan beberapa potensi dampaknya bagi masyarakat. Yang pertama, di bidang pendidikan bisa terjadi pengurangan beasiswa dan fasilitas belajar. Di bidang kesehatan, fasilitas kesehatan bisa saja berkurang. Di sektor infrastruktur publik, perbaikan atau pemeliharaan jalan dan lainnya bisa tertunda. Yang keempat, potensial juga terjadi penyesuaian bansos dan subsidi. Yang kelima adalah untuk keamanan publik, layanan aparat dan layanan darurat bisa terhambat karena terbatasnya dana operasional. Kita akan cek dampak efisiensi anggaran 750 triliun rupiah ini kepada para narasumber kunci. Top Ekonomi akan kembali setelah jeda satu ini.
kita punya 750 T. Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita. Dan pemirsa, pada malam ini telah hadir 4 orang narasumber bersama saya dalam Top Ekonomi. 3 orang hadir secara fisik dan 1 orang melalui sambungan telekonferensi. Yang bergabung bersama kita lewat saluran telekonferensi adalah Profesor Didi Rahbini, Guru Besar Ekonomi dan pendiri Indef, dan juga Rektor Universitas Paramadina. Prof. Didi, selamat malam. Selamat malam Pak. Semuanya teman-teman ya. Baik, terima kasih sudah diberikan waktu ya Mas Didi. Saya ingin memperkenalkan dulu narasumber yang ada di studio. Di sebelah kiri saya pemirsa adalah juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi atau akrab dipanggil Uki. Mas Uki ya, selamat malam. Siap Mas Leo, selamat malam. Terima kasih sudah di sini. Juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Komisi 11 DPR, anggota Banggar DPR RI dari fraksi Gerindra, Muhammad Hekal. Mas Hekal, selamat malam. Selamat malam, Mas. Kemudian juga telah hadir bersama kita Guru Besar Ekonomi yang juga adalah politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno. Prof. Hendrawan, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Sehat-sehat ya? Sehat. Terima kasih telah hadir. Saya ingin bertanya dulu kepada Mas Hekal ini, kalau yang kita tahu ini adalah efisiensi 750 triliun, Mas Hekal, itu artinya berkurang pengeluaran atau pemakaian uang negara 750 triliun. Kalau ada teman mengatakan berarti kalau dari APBN 2025 belanja negara 3.621 triliun, berarti dikurangi 750 triliun dari situ. Benar atau salah? Salah. Jadi memang ini kedengarannya mungkin mengejutkan, tapi sebetulnya itu kan sudah dibagi 3 bagian. Oke. 3 bagian itu yang pertama ada 300 triliun. 300 triliun itu sebetulnya sudah disisir pada saat pembentukan APBN 2025. Oh, oke. Jadi itu tidak menyentuh sama sekali di dalam 3.600 triliun yang ada di dalam APBN 2025. Oh, jadi di luar itu, 3.600? Di luar itu. Jadi waktu dibentuk APBN 2025 itu sudah disisir ke belanja KL dan sudah disisihkan tersendiri oleh Pak Prabowo. Kan waktu itu memang APBN transisi peralihan. Jadi ada tim dari tim kita yang mengasistensi dalam pembentukan APBN itu, dan sudah disisir. Memang kita ada beberapa program yang ingin dilaksanakan, harapannya nanti bisa menjadi semacam diskresinya Presiden untuk menjalankan program-program beliau. Akhirnya itu udah disisir, jadilah itu APBN 2025. Jadi itu nggak perlu khawatir akan ada pengurangan lagi. Jadi, kalau yang kemarin di tahap keduanya ini yang 308 itu yang kemarin rame-rame dibahas dan direkonstruksi dan sudah diketok palu oleh DPR. Kalau itu sifatnya sebetulnya adalah pembintangan atau pemblokiran daripada belanja yang sudah ditetapkan dalam APBN di masing-masing kementerian dan lembaga. Makanya sempat di awal itu kan ada surat dari Kementerian Keuangan kepada masing-masing lembaga untuk dihemat sekian. Nah, itu kenapa pada akhirnya terkoreksi itu kan melihat dinamika publik bahwa ada yang khawatir begini. Padahal waktu lagi pertama disisir itu sudah dilihat satu persatu program dan itemnya di masing-masing kementerian dan lembaga. Jadi itu udah jelas sebetulnya apa yang harus dipotong, kira-kira fat apa yang harus dikurangin, dan itu makanya direkonstruksi ulang untuk dipastikan jangan ada sampai yang waktu itu dikhawatirkan seperti tadi ada mungkin program-program yang memang penting, ada beasiswa yang kepotong ataupun ada hal-hal lain yang layanan umum yang kepotong, itu dipastikan tidak ada sehingga setelah direkonstruksi mengikuti Inpres, batas waktu yang diberikan oleh Inpres, kita semua ketok palu sebelum tanggal 14. Jadi 3.600 yang pertama tidak masuk di dalamnya. Tidak masuk di dalam. Tapi total 750 berarti 450 masuk di dalam 3.600 itu. 450 kan mau dihemat 750. Iya. Dikurangin 300 karena tadi tidak masuk di dalam 2.600. Artinya kan 450 triliun itu termasuk di dalam 2.600 atau matematikanya jadi putar gitu. Jadi 300 sudah ada.
Terus dari 308 itu kan rencananya nih sudah dicadangkan atau 58 triliun untuk dikembalikan nanti. Betul, kepada kementerian dan lembaga yang membutuhkan untuk program-program yang diminta untuk diperbaiki. Oke. Supaya program yang kalau kita masih ingat nih tahun terakhir Pak Jokowi kalau nggak salah, kita ingat ada pernah program yang untuk melawan stunting kalau nggak salah. Baik. Yang kira-kira bantuannya 2 miliar tapi ongkos untuk menyampaikan bantuan ini ongkosnya 8 miliar. Nah ini kan nggak masuk akal yang begini-begini kan. Ya, nah yang begitu-begitu tolong diperbaiki. Jadi itu udah dicadangkan. Oke. Nah di luar itu ada yang ditulis penghematan ronde 3 itu sebetulnya yang dimaksud adalah penghematan dari sisi BUMN, operasional BUMN, dengan harapan supaya karena mereka ini kan bisa berkontribusi keuntungan sampai 300 triliun. Baik. Nah, mereka ini harus konsisten memberikan keuntungan minimal sebesar 300 triliun dan pada tahun pertama ini 100 triliunnya akan diberikan kembali kepada BUMN untuk pengembangan BUMN-nya sendiri. Sebagai PMN ya? Sebagai penyertaan modal negara? Ya, penyertaan modal negara di BUMN, tapi nanti kan bentuknya berubah. Dia menjadi investasinya Danantara di BUMN tersebut. Oke. Selebihnya menjadi dana yang akan diinvestasikan. Jadi sebetulnya ini bukan efisiensi, tapi realokasi. Bukan realokasi. Jadi lihatnya porsi-porsi. Kalau porsi yang 300 pertama itu menjadi bagian yang akan digenjot untuk program-programnya Pak Prabowo. Baik. Sebagian bisa dipakai untuk investasi. Dari 308 yang akan dipakai lagi 250 itu sebagian bisa dipakai investasi, sebagian bergenjot program. Kalau dari yang 300 dari BUMN, 200-nya akan dipakai buat investasi. Baik, Pak Hendrawan, kalau kita berpikir efisiensi, tentunya kan itu sesuatu yang menyehatkan, tetapi juga harus melihat fungsi-fungsi minimal. Kalau kita bicara dari organisasi, jangan sampai kemudian fungsi-fungsi minimal tidak berjalan. Kalau Anda lihat yang sudah disampaikan oleh pemerintah, apakah itu akan tetap bisa mengamankan atau menyejahterakan rakyat atau seperti apa Anda lihat? Jadi Mas Leo, spirit efisiensi ini kan sesuatu yang positif ya, harus kita dukung. Ada dalam tradisi ekonomi itu, efisiensi is the best strategy. Economizing is more important than strategizing. Jadi membuat sesuatu yang lebih ekonomis itu lebih penting dibanding membuat formulasi strategi. Itu sebabnya langkah ini harus kita dukung. Hanya memang harus direncanakan dengan baik. Sebab ibarat mobil yang sedang berlari, kemudian kita menekan pedal rem secara mendadak, ini menimbulkan goncangan-goncangan yang mungkin malah lebih parah dari apa yang semula diharapkan. Anda sudah melihat indikasi itu? Karena dari laporan yang kita baca, bahkan Kementerian Keuangan itu tahu-taunya kan juga agak belakangan gitu. Tahu-tahu apa nih Pak? Dari pemotongan-pemotongan yang dilakukan atau penghematan-penghematan yang dilakukan. Bukan mereka yang memotong itu? Bukannya sebagai bendahara negara mereka yang harusnya mengatur? Mas Ekal mengatakan demikian. Paling tidak di putaran pertama Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara sudah berinisiatif melakukan hal tersebut. Begini, kalaupun itu dilakukan sebenarnya tidak mengejutkan karena selama ini kan sudah menjadi kebiasaan Kementerian Keuangan di awal tahun itu selalu membuat surat edaran, istilahnya macam-macam lah, automatic adjustment, refocusing, self-blocking. Bahkan yang menarik Mas Hekal, sejak tahun 2024 ada KEK PMKF, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang sudah mengarah ke welfare based budgeting. Jadi penganggaran yang berbasis kesejahteraan, sehingga semua belanja itu benar-benar diukur apa dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah ini mungkin bagian dari itu semua. Kalau Anda melihatnya sejauh saya ini, melihat ada koordinasi yang kurang mulus. Kurang rapi karena menteri-menterinya sendiri kaget ya. Kita tahu Menteri PU tiba-tiba membuat pernyataan-pernyataan yang sangat kontraproduktif ya. Itu karena kaget ya. IKN mengalami progres tapi progres untuk penyediaan makan siang misalnya. Makan siang menterinya. Ini hal ini tidak boleh terjadi ya dalam kabinet yang diharapkan kompak, bersatu dan sinergistik. Tapi kalau untuk semangat efisiensinya sendiri Anda setuju? Saya setuju karena
efisiensi at the end of the day, dalam perhitungan hari terakhir, dalam kontestasi antar bangsa, yang menang adalah yang lebih efisien. Baik. Saya ingin ke Pak Didi dulu. Pak Didi, kalau kita bicara efisiensi tentunya berharap ada output yang meningkat dari efisiensi yang dilakukan. Sejauh ini apakah Anda melihat sudah ada persiapan itu juga? Apakah efisiensi 750 triliun anggaran ini akan efektif untuk tetap menyejahterakan rakyat dan masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Karena beberapa sektor katanya sudah mulai terpukul ini, Mas Didi. Sudah mulai hotel-hotel jadi sepi, lalu penerbangan juga menjadi sepi karena rupanya sebagian besar selama ini dihidupi oleh perjalanan dinas katanya begitu. Bagaimana Mas Didi? Ya, saya kira itu langkah kedua ya yang saya lihat bahwa realokasi dari efisiensi ini kita di publik belum mengetahui secara jelas kecuali untuk makan bergizi gratis ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang produktif kita belum lihat, ya kita tunggu ya. Tapi komentar saya terhadap masalah ini ya bahwa APBN itu memang punya masalah pada sisi penerimaan, makanya efisiensi sekarang ya. Oke. Yang kedua punya masalah pada sisi pengeluaran. Kalau pengeluaran itu ya behavior dari birokrat, politisi dan yang lain kan memang maksimumkan budget. Ya, dan itu saya sudah sering mengatakan APBN Pak Harto 70 triliun. Bisa bangun tol, bisa membagi-bagi safari mobil ke seluruh camat, bisa bikin swasembada pangan, bisa bikin program keluarga berencana paling sukses di dunia. Tapi saat sekarang itu kan harga-harga masih relatif lebih murah daripada sekarang kan, Prof Didi, pada saat Pak Harto ya, itu. Memang, ya dulu memang, iya kursnya pada waktu itu kan 2000, tetapi kan 80 triliun, 70 triliun dibanding 3.500 kan jauh bumi dengan langit. Oke. Nah jadi efisiensi ini memang sentimennya negatif, pasti ya. Dan analisis ekonomi politik kan kalau ada kebijakan siapa yang untung, siapa yang rugi. Nah yang untung nanti yang diinjeksi oleh APBN yang diefisiensikan ini ya. Siapa itu? Mungkin Pak Prabowo itu bukan hanya Pak Prabowo, semua mendengar. Pak Mitro kan mengatakan 30% dari APBN itu dikorupsi. Oke. Saya kira sekarang sudah lebih bertambah banyak dan memang ICOR-nya lebih tinggi daripada ASEAN pada waktu itu. 5 Indonesia, 3,5 yang lain. Sekarang sudah naik ya ICOR Indonesia. Jadi efisiensi ini pasti akan menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Tetapi yang paling penting dan lebih penting, setuju Pak Hendrawan tadi, merealokasikannya itu lebih penting. Sebab kalau efisiensinya direalokasikan sembarangan, jadi lebih kacau lagi. Baik. Itu problem yang sedang kita tadi Prof Didi dan juga sebelumnya Prof Hendrawan bicara soal komunikasi untuk efisiensi ini. Saya ingin ke Mas Uki karena dari kantor komunikasi kepresidenan. Mas Uki, sebetulnya dikomunikasikan dengan baik tidak sih pemangkasan itu? Karena tadi Pak Hendrawan bilang ada Menteri PU yang mungkin berkelakar begitu mengatakan IKN jangan tanya progres, anggarannya saja tidak ada, hanya untuk makan siang menteri. Lalu kalau tidak salah beberapa menteri itu minta anggaran yang melebihi begitu di awal-awal. Iya. Nah, itu sudah dikomunikasikan dengan baik. Kementerian Keuangan memang mengkoordinasikan dengan baik, atau memang ada pejabat menteri yang agak lebay saja begitu kalau istilah anak muda. Bagaimana Mas Uki? Iya, jadi pertama-tama soal IKN dulu ya. Kita sudah sama-sama sepakat ya di tubuh pemerintahan bahwa selama 5 tahun ke depan itu IKN sudah dianggarkan sebesar 48 triliun rupiah. Dan ini kaitannya dengan ceiling atau batas atas yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang IKN. Ya, jadi 20%. Jadi blokirnya dilepas ya? Nggak dilepas, justru kemarin ini kan banyak yang bertanya kenapa anggarannya ini tidak semasif anggaran 5 tahun sebelumnya. Gitu. Oh, karena sisa sedikit karena itu. Betul. Dan ini make sense, semuanya make sense kok. Karena kita nggak akan mungkin bisa mengandalkan investasi swasta kalau misalnya komitmen pemerintah pusat
terhadap IKN, terutama komitmen finansial, itu belum ditunjukkan. Swasta paling kan mereka nggak mau. Gitu. Ini swastanya, pusatnya nggak serius nih. Ngapain kita invest di sini? Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kan sekarang kita sudah hampir mencapai batas atas yaitu 20%. Dari yang namanya anggaran IKN, maka kemudian sudah dianggarkan untuk 5 tahun ke depan itu anggarannya 48 triliun rupiah. Nah kurang lebih seperti itu soal IKN ya. Jadi itu sudah tidak bisa diganggu-gugat ya. Terutama di level kementerian, karena ini sudah keputusan presiden. Berarti IKN sudah itu menjadi akan dibangun, keputusan presiden. Tapi sudah habis ya plafonnya? Bukan sudah habis, tapi sudah semakin menipis lah plafonnya ya. Iya, sudah hampir dan itu pun anggaran tersebut dialihkan ke OIKN. Otorita IKN gitu. Nah itu soal IKN ya. Tapi tidak bisa lebih lagi kan dari situ kan? Tidak boleh lebih. Kecuali undang-undangnya diubah. Iya, tidak boleh lebih dari 20%. Iya. Tidak boleh lebih dari 20%. Justru menjadi salah kalau misalnya kemudian eksekutif ya itu mengakal-ngakali sampai di atas 20%. Karena tugas eksekutif adalah to execute the law atau untuk menjalankan undang-undang. Kurang lebih seperti itu. Harus. Kemudian kita masuk kepada komunikasi. Begini, kadang-kadang kan ini ramai di media karena kalau kita ibaratkan film series ya, ada 10 episode. Kita masuk baru babak ketiga atau episode ke-5, lalu kemudian sudah ramai orang membuat kesimpulan, kurang lebih seperti itu ya. Sementara prosesnya ini sudah dibuat berjenjang dan seterbuka mungkin oleh pemerintah. Jadi dimulai dari Inpres ya, Pemerintah yang mana nih? Pemerintah yang mana nih Mas Uki? Nah itu dia. Pemerintahnya sampai di lingkaran istana ini dia. Sampai di Kementerian Keuangan saja atau bagaimana? Justru ini yang mau saya jelaskan. Dimulai dari Inpres. Inpres ini kan komitmen Presiden, ya yang paling atas dulu ya. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Ini sudah jelas menegaskan bahwa efisiensi itu dilakukan untuk menghemat anggaran sekitar 306 triliun rupiah, 256 triliun dari APBN untuk KL, kemudian 50 triliun dari APBN untuk TKD atau transfer ke daerah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu kemudian dijelaskan juga di sana bahwa yang diefisiensikan di tingkat KL itu adalah beberapa pos, tapi yang nggak boleh disentuh itu ada 2. Yang pertama itu adalah anggaran belanja untuk kepegawaian. Baik. Jadi kalau ada yang namanya pemecatan, PHK massal katanya begitu, termasuk karyawan kontrak ya katanya ya. Termasuk kontrak ya. Ini dapat kami pastikan ya, ini riak-riak di dalam proses yang sedang terjadi. Pegawai harus happy. Pegawai harus happy. Nggak boleh gini. Pemerintah itu kalau ada PHK yang paling pusing itu pemerintah juga. Pemerintah itu pusing banget kalau Mas Uki, sebelum dilanjutkan saya hanya ingin mengkonfirmasi. Yang melakukan efisiensi anggaran ini itu hanya presiden sendiri dan timnya, atau memang Menteri Keuangan yang melakukannya sebagai bendahara negara? Semuanya. Dan kemudian dikomunikasikan ke semuanya, karena sampai sekarang tidak kita sering dengar pernyataan dari lapangan Banteng, Mas Uki, tentang efisiensi anggaran ini. Semuanya. Jadi ini semua itu makanya tadi saya katakan ini prosesnya berjenjang sampai ke DPR ya. Dan dilakukan setiap jenjang itu seterbuka mungkin supaya publik bisa mengawasi. Artinya seperti itu ya. Berarti mungkin sebagian menteri agak kaget-kaget aja ya. Agak lebay saja responnya begitu kan? Ya saya nggak bisa bilang begitu. Yang saya bisa katakan kalau misalnya ada ya kemudian Kementerian A, B, C, D, saya nggak mau nyebut merek ya, yang kemudian nggak mau nyebut merek, Kementerian PU begitu ya. Akan ada, wah ini karyawannya mau hilang, misalnya kayak begitu ya. Atau honorernya mau lepas gitu ya. Nah, ini ya sekedar misinterpretasi. Saudara tua kami itu, TVRI itu salah satunya. Saudara tua kami itu. Misinterpretasi. Karena ini baru pertama kali kita melakukan efisiensi sebesar ini. Komunikasi kelihatannya agak kurang lancar, tapi untuk memperlancarnya kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan segera kembali. Totalnya kita punya 750T. Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya ingin ke Mas Haikal lagi. Mas Haikal, kalau kita tadi sudah dengar dari Mas Uki bahwa untuk PU dan untuk IKN itu meningkat signifikan karena memang
yang kita dengar banyak orang mempertanyakan loh, PU itu kan multiplier efeknya besar kepada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya dari 5,2 triliun menjadi 8,1 triliun itu sebenarnya yang mengusulkan itu kemudian siapa? Karena ini kan juga kenaikan yang signifikan ini, Mas Ekal. Jadi memang yang ini bukan komisi saya, tapi saya dengar lah, saya tanya sama teman yang di komisi bersangkutan, itu memang mereka membahas ini karena waktu pemotongan awal itu mereka ini kan memakai suatu sistem yang kelihatannya dalam pembahasan proyek itu kan banyak sekali rapat-rapatnya gitu kan, sehingga itu jadi otomatis terkesan terpotong gitu kan, karena kan memang target waktu di awal itu adalah pemotongan seremoni-seremoni. Nah sehingga waktu lagi dibahas mereka mengadakan diskusi, setahu saya itu teman-teman di Komisi 5 dengan mitra-mitranya, dengan tim dari Kepresidenan dan Kementerian Keuangan, dan akhirnya itu bagian daripada rekonstruksi itu. Oke. Sehingga kan begini, ini kan nggak kaku-kaku amat gitu loh. Jadi memang waktu pertama masuk itu targetnya adalah untuk mengejar efisiensi sebagaimana diarahkan oleh Pak Presiden. Oke. Mana yang kelihatannya buang-buang duit nih, menghambur-hambur, seremoni, acara-acara, perjalanan-perjalanan, terus kelihatannya kajian-kajian yang nggak penting-penting gitu kan. Ya mohon maaf nih, yang mengada-ngada ini kan banyak luxury-luxury yang dinikmatin lah. Nah ini kira-kira ini harus disingkirkan supaya kan maunya Pak Prabowo kalau kita memang mau bantu rakyat ya bantu. Langsung aja kerjain, nggak usah kebanyakan bahas-bahasnya gitu. Berarti pertambahan anggaran PU dari dari sebelumnya hampir 30 triliun, kemudian menjadi 50,5 triliun, itu sekitar berapa? 20-an triliun itu tidak ada seremoninya sama sekali ya? Itu pembangunan nyata sebenarnya? Isinya persis saya nggak tahu karena itu nggak dibahas di komisi saya. Tapi memang itu waktu itu kan begini, kita ini dalam setiap kali kita rapat paripurna ini kan teman-teman dari kementerian juga hadir, kita biasanya bahas itu di ruang belakang. Konsepnya begini, dari tim kepresidenan juga bicara, kita itu bukan mau mengganggu program yang kira-kira mengganggu KPI. Tujuan-tujuan pemerintah, target-target pemerintah ini harus tercapai semua. Pelayanan umum harus tercapai. KPI pembangunan itu berarti pengukuran kinerja maksudnya? Pengukuran kinerja, target-target strategis gitu kan. PU secara keseluruhan atau IKN-nya saja Gini maksud Mas Ekal? Kayak misalnya kalau IKN kan tadi udah dijelaskan ya. Memang itu ada batasan anggarannya dan sudah ditetapkan supaya ada kepastian pembangunan. Nah, infrastruktur kan kalau kita lihat memang ada sedikit pergeseran dari eranya Pak Jokowi ke eranya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo ini kan mau membangun human capitalnya lebih tinggi, tapi juga infrastruktur tetap jalan, tapi what kind of infrastructure? Nah infrastruktur ini yang kelihatannya kita mau garap adalah perumahan, gitu kan? Perumahan buat rakyat, dan kemudian infrastruktur yang masih perlu itu silakan diajukan lagi. Makanya tadi saya sampaikan. Prioritas dan program unggulan dari pemerintahan Prabowo Gibran. Betul. Itu yang diprioritaskan sekarang. Betul. Tapi yang tetap perlu itu silakan disampaikan oleh masing-masing menteri kepada presiden lagi. Makanya tadi kan disampaikan ini enggak itu yang 308 triliun itu kan sifatnya pemblokiran dulu. Tapi bukan berarti ini terus sudah final. Kalau memang disuspend begitu ya. Disuspend, dibintangin lah. Bisa dicairkan. Kalau memang ada yang penting sekali, tolong sampaikan ke Pak Presiden, supaya memang ini perlu dilaksanakan, ini bisa dilaksanakan. Tapi itu kan akan sangat very selektif, karena memang ini mau dialihkan ke program yang lebih produktif. Prioritas produktif dan prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran. Kan sudah disampaikan, swasembada pangan, swasembada energi, perumahan, dan lain-lain. Mas Uki, IKN itu termasuk prioritas atau program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran? Atau bukan sebetulnya? Karena kan di dalam Asta Cita kita tidak melihat itu. Kita melihatnya ada makan bergizi gratis yang tadi Mas Ekal sampaikan, swasembada energi, swasembada pangan, itu prioritasnya. Kenapa jadi muncul atau membesar lagi IKN anggarannya? Iya, dapat saya pastikan bahwa di pemerintahan Prabowo Gibran 2025 sampai dengan 2029, komitmen pembangunan IKN tidak berkurang sama sekali. Saya garis bawahi, tidak
berkurang sama sekali. Tapi sempat tidak ada anggaran ya kan di awal kan? Enggak. Maksudnya di apa tadi dibintangin tadi kan kata Mas Haikal kan? Bukan. Waktu itu yang keluar dari statement saya lupa Menteri siapa. PU, Ya, Menteri PU. ya. Menteri PU. Terkait dengan anggaran diblokir dan lain-lain, itu bukan pemblokiran dalam artian anggarannya dicabut atau anggarannya dibekukan dulu atau enggak, bukan. Karena begini, APBN itu kan tahun anggaran ini baru mulai. Oke. Gitu. Jadi ada yang cairnya itu walaupun sudah dianggarkan semenjak tahun lalu ya, dari rencana menjadi anggaran. Butuh waktu. Ada yang butuh waktu sampai dengan Maret. Ada yang butuh waktu sampai dengan April. Hampir nggak pernah lah cair dari Januari itu hampir nggak pernah. Nggak langsung Karena cair. agak lambat kan pencairan itu kan. Betul sekali. Jadi statement Menteri PU kemarin itu tidak dapat diartikan secara bahwa komitmen Pak Prabowo atau Presiden Prabowo dalam pembangunan IKN itu berkurang. Enggak sama sekali. Kenapa kemudian naiknya signifikan loh untuk IKN? Tadinya Menteri PU saja mengatakan jangan hanya progres, hanya untuk makan siang menteri loh. Itu pernyataan yang saya rasa bukannya gegabah juga disampaikan Menteri PU. Yang dapat saya katakan adalah pembangunan IKN dalam 5 tahun itu sudah dianggarkan 48 triliun. Itulah yang menjadi keputusan Presiden. Oke. Ya, jadi bahwa misalnya tahun 2024 kemarin anggarannya 30-an triliun, kemudian turun di tahun ini atau kemudian pernah lebih turun lagi kemudian naik lagi kayak gitu ya. Ini prosesnya secara teknokratik sudah dibahas di level kementerian. Tapi yang jelas bahwa anggaran IKN itu 48 triliun dalam 5 tahun itu dikarenakan memang ada batasan atas atau ceiling. Maksimal di Undang-Undang IKN. Di Undang-Undang yang IKN. hanya boleh 20% jadi di BAPBN. komitmennya itu tidak pernah turun. Tapi begini, terkait dengan anggaran PU ya. Anggaran PU itu yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Haikal yang dibintang-bintangi dan lain-lain ya. Sehingga pernah turun sampai dengan berapa? 8 triliun kalau nggak salah ya. Betul. 8 triliun kalau nggak salah. Nah, banyak pihak media atau opini di sosial media itu yang kemudian sudah mengambil kesimpulan terlalu terburu-buru. Seolah-olah kemudian komitmen kita terhadap pembangunan itu nggak berjalan atau menurun dan lain-lain. Tapi enggak. Setelah dibahas di DPR, kemudian dia naik lagi menjadi 50 triliun. Karena di sana apa? Ada yang tadinya mungkin digeser ke kementerian lain ya, dan lain-lain. Jadi harus bersabar ya intinya ya? Harus bersabar. Jangan tarik kesimpulan. Sebuah film series ketika itu 10 episode, kita baru nonton 5 episode, jangan. Tapi awasin aja. Pak Hendrawan, ojo ke susu, jangan terburu-buru benar, kerja cepat benar, tapi kan harus akurat. Kalau yang Anda lihat sekarang, efisiensi 750 triliun, itu akan tetap bisa membuat target pertumbuhan ekonomi pemerintah tercapai di tahun ini dan di sampai 5 tahun periode Prabowo Gibran, atau ini justru bisa mengancam nih, karena yang terdampak kan salah satunya perjalanan dinas itu konsumsi, hotel, perjalanan itu berkurang signifikan, Pak. Jadi sebelum dilakukan efisiensi ini pun kami membuat simulasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ada kisaran 5 sampai 5,5%. Di tahun kapan? Sepanjang pemerintahan 5 tahun ini. Itu sebabnya Pak Prabowo dengan kabinetnya ini berusaha membuat terobosan. Bagaimana angka yang stagnan di angka 5% ini bisa tembus 7 sampai 8%. Karena kalau kita tidak tumbuh 7 sampai 8%, tahun 2045 kita tidak akan masuk klasifikasi negara maju. Kita Indonesia cemas jadinya ya? Itu emas ya, jadi harus benar-benar dicapai. Nah, alasan apa yang harus dilakukan? Ya, relokasi industri dari Tiongkok dipergencar, kemudian efisiensi APBN, kemudian macam-macam lah. Termasuk saat itu ada yang berpikir bagaimana kalau utang ini dinaikkan sejauh tidak melanggar Undang-Undang 17 2003, 60%. Ya, karena hanya dengan dana yang ekspansif, ya, dengan pembangunan yang luar biasa, big push, dorongan besar. Daya dorongnya bisa menyentuh pertumbuhan bisa 7-8%. Kalau enggak sampai sekarang, sampai kapanpun 5,5. Ini sudah dibuktikan 10 tahun terakhir. Efisiensi 750 triliun yang sekarang itu masih bisa mencapai pertumbuhan akhir tahun nanti 5%, Pak? Iya, itu sebabnya kan masih kami. Masih bisa? Iya. Terus mau apa lagi? Kan nggak bisa, karena ini kan kontraktif ya. Jadi nggak bisa berharap banyak. Untuk tahun pertama ini memang Pak Prabowo harus lebih sabar lah. Ya, jangan gerusa-gerusu, ojo ke susu. Baik, kita harus jeda lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan segera kembali.
Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Prof. Didi. Prof. Didi, kalau pesan Anda untuk efisiensi ini agar benar-benar efektif untuk mensejahterakan rakyat, tapi juga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi tahun ini 5%, apa Prof? Jadi efisiensi ini bagus karena 10 tahun, 20 tahun itu pemborosan nggak karu-karuan. Tapi cara melakukan efisiensi dan komunikasi itu lebih penting. Dan komunikasi melakukan efisiensi ini yang sakit hati banyak, ya. Dan ini sama dengan kebijakan pengelolaan APBN. Kalau salah-salah komunikasi menimbulkan ketidakpercayaan. Pemerintah nggak bisa komunikasi, nggak bisa dipercaya mengelola APBN. Itu problem untuk investasi. Ini berat konsekuensinya. Jadi jangan sampai ada kontroversi atau kontradiksi di dalam kebijakan seperti ini. Tapi saya kira itu yang penting. Kalau sampai sejauh ini yang Anda lihat masih on the right track kah efisiensi ini, Prof. Didi? Ya, komunikasinya harus terus jalan, nggak boleh berhenti. Dan memang tradisi Kementerian Keuangan itu nggak ada komunikasi seperti ya utang 1.200 triliun dengan Perpu. Bocok-bocok tiba-tiba ketok Perpu. Realisasinya 1.500 triliun waktu Covid. Tiba-tiba begitu saja ya. Itu pernah kan utang, pernah kita bahas kan di sini. Betul. Nah, jadi komunikasi itu saya kira sangat penting dan itu perlu dilakukan, termasuk cara melakukan dan realokasinya. Baik. Terima kasih Prof. Didi Rabini sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Prof. Terima kasih ya. Prof. Hendrawan, pesan untuk pemerintah supaya efisiensi ini bermanfaat, tidak lebih banyak mudaratnya apa? Efisiensi ini harus menjadi bagian dari konsolidasi fiskal yang terencana. Sebab kalau seperti yang kita lihat dalam 2 bulan pertama ini, kesannya siksak, ya, dadakan. Ini justru menimbulkan tadi ketidakpercayaan pasar. Tetapi kalau transparan, direncanakan dengan baik, kemudian di ujung terowongan semua paham bahwa ini dalam rangka strengthening fiskal kita, konsolidasi fiskal kita, orang kan percaya, Pak. Jadi saya harap sekali lagi komunikasinya diperbaiki. Cara-caranya juga jangan seperti mendadak begitulah. Ya. Dividen BUMN sudah disepakati 90 triliun. Tiba-tiba ini kita kok bisa menghemat 200 triliun. Nah ini kan orang kaget. Dari mana? Uang bagaimana? dari apa ada tambang emas baru yang ditemukan atau apa ini? Ya. Terima kasih Prof. Hendrawan. Mas Haikal, kalau melihat yang terjadi sekarang, DPR akan melakukan apa nih supaya tidak banyak kejutan-kejutan yang terjadi? Saya rasa bagiannya DPR sebetulnya sudah selesai. Kita kemarin sudah ketok palu untuk penghematannya. Kalau ke depan ini kan kita menanti akan dibentuknya Danantara dan tadi yang dividen baru akan diinvestasikan. Insya Allah itu ke depan akan menghasilkan dividen lebih besar. Tapi saya rasa sebetulnya ini juga pelajaran buat para kementerian dan lembaga bahwa penghematan yang kita lakukan sekarang ini kan kira-kira waktunya bertepatan dengan orang akan menyusun APBN buat 2026. Jadi masing-masing KL ini harus lebih rapih menyiapkan APBN-nya ke depan. Jadi yang sekarang ini jadi model untuk tahun depan? Yang sekarang memang jadi model buat ke depan. Jadi kayak kemarin kan ada honorer-honorer yang masuk ke dalam program. Nah itu ke depan nggak boleh lagi seperti itu. Jadi sekarang penganggarannya harus lebih baik. Tapi yang penting masyarakat nggak perlu khawatir. Tidak ada layanan umum yang akan berkurang. Tidak ada program yang penting ataupun beasiswa yang akan terpotong. Pak Prabowo akan investasi di rakyat Indonesia, di pembangunan Indonesia. Bagaimana Mas Uki yang disampaikan Mas Haikal ini tersampaikan dengan baik supaya jangan sampai ada menteri yang mengatakan yang ada hanya anggaran makan siang. Bagaimana? Ya, jadi spirit daripada efisiensi ini kan untuk menghilangkan anggaran-anggaran yang sifatnya konsumtif, kemudian dioper ya, produktif, untuk ke arah-arah atau kegiatan-kegiatan yang berbiaya, yang kemudian dia produktif sehingga dia bisa menghasilkan
uang, keuntungan, manfaat yang kalau Iya. kita nominalkan itu lebih besar daripada yang kita efisiensikan. Itulah spiritnya. Komunikasinya Itulah bagaimana? spiritnya. Komunikasinya. Ya, di dalam berkomunikasi ini makanya dibikin berjenjang. Sekali lagi saya katakan dibikin berjenjang. Jadi komitmen paling atas itu ada di Inpres. Baik. Dalam tahun ini ada Inpres nomor 1 tahun 2025. Oke. Dan setelah itu baru beberapa kementerian dari Kemenq, lalu Oke. kementerian sektor yang kemudian setelah itu dibahas di DPR, yang dimana seluruh prosesnya dilakukan secara Komunikasinya berarti harus lebih baik ya? Iya, komunikasi adalah sesuatu yang kami seringkali dikritik dan kami pikir kami harus terima. Baik. Kami pikir kami harus terima, tapi publik jangan sampai khawatir, Oke. jangan sampai takut, cemas, atau apalagi ada pihak-pihak yang melakukan fearmongering, menakut-nakuti ya. Baik. Efisiensi ini tidak akan mengorbankan pegawai baik tetap maupun honorer. Oke. Efisiensi ini tidak akan mengorbankan Oke. layanan publik. Itu komitmen Kita Presiden. tunggu komunikasi yang lebih baik. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir di tempat ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Tamosir. Terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.